mengakhiri proses pengisian DRH. Klik. Nah, di sini ada peringatan, kita baca dulu. Setelah pengisian DRH diakhiri dan proses. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi tutorial bagaimana sih caranya untuk mengakhiri proses pengisian DRH P3K 2023 serta konsekuensi apa yang kita akan dapatkan setelah kita melakukan pengisian DRH, serta hal penting apa yang wajib kita perhatikan agar kita ini tidak gugur dalam pemberkasan. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, tentunya kita untuk mengakhiri proses pengisian DRH ini kita login dulu ya ke akun kita masing-masing. Kita masuk ke sscasnbkn.go.id, kemudian kita login ke akun sscasn kita. Selanjutnya kita masukkan nick dan juga passwordnya, kemudian kita klik masuk. Sebelum teman-teman melakukan mengakhiri proses pengisian DRH, di sini ada hal penting yang wajib dicermati ya. Nah, di sini di setiap tab unggah dokumen dan juga tab organisasi, kemudian tab keluarga, kemudian tab pekerjaan, pendidikan dan juga perorangan, di sini ada menu perhatian. Nah, di sini teman-teman diminta untuk memastikan kembali ya. Kita pastikan untuk mengisi DRH ini dengan teliti, karena nanti data yang kita isikan inilah data yang akan digunakan untuk pemberkasan CASN. Dan di sini yang perlu digarisbawahi yaitu tidak dapat diubah kembali setelah teman-teman mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Nah, jadi sekarang sebelum teman-teman itu nanti melakukan pengakhiran ya, atau mengakhiri proses pengisian DRH, maka wajib perlu dicek kembali ya, yaitu mulai dari tab pertama. Silahkan teman-teman masuk kembali ke tab yang pertama, yaitu perorangan. Silahkan dicek untuk data-data yang diisikan ini apakah sudah sesuai, sudah benar dengan kondisi realita kita ataukah belum. Kalau misalkan sekiranya masih ada data yang salah dan masih ingin diperbaiki, silakan teman-teman klik saja di tulisan perorangan ini ya. Maka teman-teman akan dibawa ke halaman riwayat perorangan. Nah, setelah kita mengecek perorangan ini sudah kelar, sudah selesai ya, kita pastikan sudah enggak ada yang salah. Kemudian teman-teman klik di sini yaitu pada bagian pendidikan. Nah, dicek kembali untuk riwayat pendidikannya, apakah sudah diisikan untuk riwayat pendidikan mulai dari sekolah dasar, kemudian di SMP, SMA, dan juga perguruan tingginya. Kalau misalkan masih ada yang keliru dan perlu dilakukan pengeditan, silahkan diedit kembali ya. Kemudian setelah teman-teman memastikan untuk di riwayat pendidikan dan juga kursus ini sudah selesai, silahkan teman-teman klik di bagian pekerjaan. Kita cek kembali untuk di riwayat pekerjaan ini apakah sudah benar ataukah belum. Nah, silahkan teman-teman cek kembali satu persatu dari riwayat pekerjaan yang sudah pernah diikuti, kemudian riwayat tanda jasa, kemudian tanda penghargaan. Kalau misalkan sudah benar, teman-teman silahkan melanjutkan ke bagian riwayat keluarga. Nah, di riwayat keluarga ini kita isikan yaitu data suami ataupun juga istrinya. Tentunya diisikan sesuai dengan realita. Kalau misalkan masih hidup ya kita tulis masih hidup. Kalau misalkan sudah meninggal atau mungkin cerai hidup, itu harus diisikan sesuai dengan kondisi yang nyata ya. Kemudian juga di bagian riwayat keluarga itu juga ada pengisian data orang tua kandung ya, dan juga ada saudara kandung, kemudian bapak atau ibu mertua. Ini silakan dicek kembali apakah seluruh data isian yang sudah kita masukkan di bagian keluarga ini sudah benar ataukah belum. Kalau misalkan sudah, teman-teman silahkan klik di sini ya, yaitu pada bagian menu unggah yaitu di organisasi. Pada bagian organisasi ini kita isikan yaitu data-data dari SKCK kita ya, yaitu di sana itu kita tulis apakah kita itu ikut organisasi ataukah tidak. Tentunya di sini setelah diisikan semua dengan benar, maka teman-teman dimasukkan untuk data-data dari surat-surat yang sudah didapatkan.
mulai dari data SKCK, kemudian surat keterangan sehat, dan juga surat keterangan bebas nafsa. Nah, yang diperlukan di sana itulah nomor suratnya, kemudian pejabat penandatangan, dan juga tanggal perolehan dari ketiga surat tersebut. Kalau misalkan kita pastikan dari tab perorangan, kemudian pendidikan, pekerjaan, dan keluarga, organisasi sudah selesai, maka teman-teman pada bagian unggah dokumen ini adalah tugasnya mengupload ya, mengupload seluruh berkas yang mana di sini jumlahnya ada 9 berkas. Setelah teman-teman mengupload semuanya, maka di sini ada tombol lihat, ini adalah sudah aktif. Kalian silahkan klik satu persatu untuk nanti dicek kembali ya, apakah dari unggahan berkas yang sudah diupload ini sudah benar sesuai dengan berkas yang diminta, ataukah ada yang tertukar. Silahkan dicek kembali. Nah, di sini ada ketentuan untuk unggah dokumen, yaitu untuk format berkas yang diterima itu adalah PDF dan JPG atau JPEG ya. Ini adalah untuk pas foto. Kemudian ukuran minimal. Nah, kalau misalkan teman-teman mengalami gagal untuk upload berkas, ini dipastikan kembali untuk ukuran minimalnya. Inilah untuk ukuran minimal, ini adalah 100 KB. Untuk ukuran maksimal untuk file PDF itu adalah 1000 KB. Sementara itu untuk pas foto ini ukuran minimal 100 KB dan ukuran maksimalnya ini adalah 500 KB. Kemudian di sini teman-teman dihindari untuk foto berkas ini dengan kamera handphone. Ini sebaiknya dilakukan dengan mesin scanner ya. Kemudian jika ukuran berkas melebihi ketentuan, silakan dikecilkan dahulu untuk resolusinya. Ini lebih kecil ya, dengan catatan apa? Tulisan pada berkas ini harus terbaca dengan baik, teman-teman. Kemudian segala bentuk salah unggah atau mungkin unggah tertukar, berkas unggah tidak terbaca merupakan tanggung jawab dari pendaftar ya. Jadi kita harus cermat mengecek kembali untuk berkas-berkasnya. Kemudian di sini kita dapat mengunggah ulang ya. Nah, ini ada tombol unggah ulang kalau misalkan kita sudah selesai untuk mengunggahnya. Kemudian di sini untuk surat lamaran yang akan terunggah otomatis bila saat pendaftar peserta sudah mengunggah surat lamaran. Kemudian peserta ini diperkenankan untuk mengunggah kembali surat lamaran jika diperlukan untuk penggantian ya. Namun di sini untuk P3K guru ini sepertinya semua berkasnya ini harus baru ya teman-teman, karena dulu kita nggak membuat surat lamaran ketika melakukan pendaftaran. Kemudian untuk berkas daftar riwayat hidup ini diunduh pada data perorangan dan juga di riwayat ya. Kita cetak, ditandatangani, kemudian kita unggah ya. Nah, kemudian kita unggah filenya, semua lembar dari DRH yang sudah digabungkan menjadi satu file. Nah, untuk mengakhiri proses pengisian DRH ini kita menandakan bahwa kita sudah selesai untuk pemberkasan. Nah, di sini ada tombol kalau misalkan kita sudah upload semuanya, maka tombol akhir proses pengisian DRH ini akan sudah aktif berwarna merah ya. Nah, pastikan sebelum kita mengakhiri proses pengisian DRH, ini kita ucap bismillah, berdoa dulu ya. Semoga tidak ada kendala. Kita mengakhiri proses pengisian DRH dan pemberkasan. Di sini semoga nanti SK segera muncul dan mendapatkan gaji yang berkah untuk keluarga masing-masing. Nah, untuk mengakhiri proses pengisian DRH, maka di sini kita klik sini, akhiri proses pengisian DRH. Klik. Nah, di sini ada peringatan, kita baca dulu. Setelah pengisian DRH diakhiri dan proses, Anda tidak bisa mengubah data terkait daftar riwayat hidup. Pastikan biodata, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, serta unggahan dokumen. Pastikan kembali semua datanya itu benar ya. Apakah Anda yakin akan memproses daftar riwayat hidup? Bismillahirrahmanirrahim, kita klik iya. Mengirim daftar riwayat hidup. Oke, jika kita sudah selesai mengirim, maka tampilannya akan berubah teman-teman. Nah, kita cek setelah kita lakukan pengiriman daftar riwayat hidup, tampilannya ini seperti apa. Nah, ini teman-teman. Jadi jika kita sudah selesai mengisi DRH, maka tampilannya ini adalah menjadi seperti ini. Jadi sudah tidak ada upload lagi ya, adanya hanya lihat. Ini kita bisa melihat. Nah, ini. Kemudian untuk uploadnya sudah nggak ada, makanya kita di sini pastikan dulu teman-teman sebelum mengakhiri, dipastikan kebenarannya ya, karena nggak ada tombol lagi untuk kita itu mengganti berkasnya. Anda telah mengisi daftar riwayat hidup, pastikan Anda selalu mendapat informasi terbaru mengenai pelaksanaan seleksi CASN melalui situs resmi BKN. Nah, di sini kita bisa kembali ke resume. Kita untuk kembali ke resume, klik di sini resume, maka kita masuk ke resume
bagian awal teman-teman. Nah, maka nanti pada bagian resume di bagian awal tampilannya itu akan kembali ke resume.